Jika itu masalahnya, maka kamu bisa melakukannya. Aku tidak akan menyerahkan buah guntur langit kepadamu. Kata Chen Ping datar. Melihat bahwa Chen Ping tidak menyerahkan buah guntur langit, pria itu sangat marah, lalu mengeluarkan piringan formasi, lalu mengayunkannya dengan kuat, piringan formasi meledak di udara, dan kemudian Chen Ping dan yang lainnya diselimuti dalam tirai cahaya putih. Nak, ini adalah formasi tabu. Ruang kami telah dikunci, dan kami tidak dapat melihat apapun dari luar, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Dari formasi ini, darah, pria itu tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian semua nafas di tubuhnya meledak. Jelas, pelat formasi di tangan pria ini dibeli dengan harga tinggi, lagi pula, sebagai apoteker, pria ini tidak mungkin menggambar pelat formasi sendiri. Sekarang pria itu langsung menggunakan disformasi, itu bisa dianggap sebagai pemborosan uang. Aku tidak ingin mempermalukanmu dan bertengkar denganmu, tetapi jika kamu bersikeras melakukannya, maka jangan salahkan aku. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Nak, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata kurang ajar seperti itu ketika kamu hanyalah seorang kultivator kelas 2 di alam tubuh komposit? Sepertinya aku tidak akan membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu seberapa baik aku. Setelah selesai berbicara, tubuh pria itu tiba-tiba terangkat ke udara. Dan dia memukul Chen Ping dengan satu pukulan. Kekuatan pria itu sangat besar, dan dia meninju, merobek kehampaan seketika, dan ada semburan ledakan. Karena ada formasi, pria itu tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri. Kecepatan pria itu juga sangat cepat, dan dia berada di depan Chen Ping dalam sekejap mata. Chen Ping hanya menonton dengan tenang, ketika pria itu tiba di depannya, Chen Ping mengangkat tangannya dan memblokir pukulan yang tampaknya ganas itu. Kamu, pria itu terkejut, bagaimana biksu kelas 2 dari badan komposit dapat memblokir pukulannya dengan begitu mudah. Dan kekuatan yang ditransmisikan dari Chen Ping juga sangat luar biasa. Lebih besar dari terkejut, bukan, bahkan ada yang lebih mengejutkan. Petik 2. Chen Ping mencibir, dan kemudian kekuatan naga di tubuhnya meletus seketika, dan kekuatan besar membuat pria itu terbang dalam sekejap. Ini, kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Petik 2. Pria itu jatuh dari langit, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tapi Chen Ping tidak menjawab, tapi sambil menggoyangkan tubuhnya, dia datang ke depan pria itu. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mengayunkan tinjunya untuk menahan serangan Chen Ping. Tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tinju Chen Ping jatuh seperti hujan deras. Dalam sekejap, ratusan pukulan dilemparkan, dan pria itu hanya bisa terus mundur. Bahkan formasi tabu langsung hancur di bawah pengeboman sengit Chen Ping. Pria itu memuntahkan darah dan bersandar ke dinding dengan wajah penuh kengerian. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kekuatannya di tingkat kelima dari alam kombinasi tubuh tidak akan berdaya melawan Chen Ping, tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh. Jika dia tahu ini hasilnya, dia tidak akan datang untuk merebut buah guntur langit milik Chen Ping bahkan jika dia terbunuh. Melihat mata dingin Chen Ping, pria itu takut, jadi dia memohon belas kasihan, saudaraku, kamu dan aku sama-sama apoteker, jadi tolong lepaskan aku, selain itu, kami memiliki hubungan dekat denganmu Sekte Kuali Giok. Jelas. Ini pria itu tahu bahwa Chen Ping adalah anggota Sekte Kuali Giok. Lagi pula, Chen Ping bersama tetua ketiga. Banyak orang mengenal tetua ketiga, terutama apoteker yang datang ke asosiasi apoteker. Jika aku yang terbaring di sudut tadi, maukah kau menyelamatkan hidupku karena aku seorang apoteker, karena aku adalah anggota Sekte Kuali Giok? Chen Ping bertanya balik. Tanda seru. Kali ini, pria itu tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena dia pasti tidak akan membiarkan Chen Ping pergi. Melihat pria itu berhenti berbicara, api perlahan naik dari tangan kanan Chen Ping, karena kamu ingin melelehkanku dengan erosi tulang, maka aku akan memurnikanmu dengan api spiritual. Tepat ketika Chen Ping hendak bergerak, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, dan api roh di telapak tangan Chen Ping langsung padam. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit dan berkata, teman kecil, jangan bunuh siapapun di Kabupaten Jialing secara pribadi, jika tidak, Anda akan dihukum berat. Tuan Yan yang saya temui di arena selatan.
Kemunculan lawan langsung memberi banyak tekanan pada Chen Ping. Namun, Chen Ping melangkah maju dan berkata tidak rendah hati atau sombong, "Tuan Yan, ini adalah pihak lain yang mengambil langkah pertama, ingin merebut barang-barang saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Bisakah saya membela diri? Akulah yang dikalahkan sekarang. Hidupku mungkin sudah lama hilang." Petik 2. Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Yan tersenyum ringan dan berkata, "Bahkan jika kamu dikalahkan, kamu tidak bisa mengalahkannya, menurutmu dia dapat membunuhmu? Kamu benar-benar mengira aku berasal dari Kabupaten Jialing. Apakah peraturan hanya untuk dekorasi? Jika hanya formasi tabu dapat melakukan apapun yang diinginkannya di Kabupaten Jialing, maka Kabupaten Jialing saya akan kehilangan muka." Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Yan, Chen Ping langsung mengerti. Sepertinya Tuan Yan ini sudah lama berada di sini, dan proses tindakan mereka terlihat jelas. Bahkan jika Chen Ping dikalahkan, tidak mungkin dibunuh, Tuan Yan juga akan bergerak. Alasan mengapa Lord Yan tidak segera muncul untuk menghentikan konflik mungkin karena dia sengaja mengamati kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Chen Ping tidak dapat menahan keringat dingin di dahinya. Chen Ping bahkan tidak menyadari bahwa Tuan Yan ada di sini, dapat dilihat bahwa kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada miliknya. Dari sudut pandang ini, kekuatan putri dari Kabupaten Jialing seharusnya lebih tinggi lagi, dan Chen Ping tidak tahu seberapa kuat Kabupaten Jialing ini. Jika putri dari Kabupaten Jialing juga menjadi serakah dan menginginkan buah guntur langitnya sendiri, maka itu akan sangat berbahaya. Chen Ping takut dia tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Kabupaten Jialing. Sekarang Chen Ping menyesal telah mempermalukan Siti Qiao dengan membiarkan dia mengekspos Tian Lei Guo-nya sendiri. Tuan Yan, saya salah. Setelah melihat Tuan Yan, pria itu buru-buru merangkak berlutut. Tuan Yan menatap pria itu dengan dingin dan berkata, "Ini adalah pelanggaran peraturan yang mencolok. Itu karena Anda tidak menganggap saya serius di Kabupaten Jialing. Keluarkan orang-orang dari sekte Anda dari Kabupaten Jialing, dan Anda tidak akan pernah diizinkan masuk lagi." Petik 2. Jika saya mengetahui bahwa orang-orang Anda memasuki Kabupaten Jialing, saya akan membunuh Anda tanpa ampun. Kata-kata Tuan Yan membuat pria itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Namun, jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam asosiasi apoteker, maka kekuatan sekte mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan dilampaui oleh banyak sekte alkemis saat itu. Tapi siapa yang membuat dirinya serakah dan melanggar aturan Kabupaten Jialing? Ini kejahatan yang dilakukan sendiri. Pria itu berdiri dengan kasar, dan akhirnya menghilang perlahan ke dalam gang. Kekuatan teman kecil benar-benar mengesankan. Tapi jangan khawatir, di Kabupaten Jialing, tidak ada yang bisa mengambil barang-barangmu. Aku bisa jamin ini, kata Tuan Yan sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Yan, kata Chen Ping. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah tanggung jawabku, bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang memasuki Kabupaten Jialingku adalah sama. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa Kabupaten Jialing begitu makmur dan dipenuhi dengan segala jenis perjudian. Lagi pula, jika Anda datang ke sini untuk bermain, tidak peduli Anda menang atau kalah, hidup Anda dijamin. Setelah Tuan Yan pergi, Chen Ping melihat keluar ke jalan yang gelap, dan berjalan keluar dari gang perlahan. Mata Chen Ping dingin, dan ada rasa dingin di wajahnya. Di jalan yang gelap, para biarawan tampak malu. Beberapa orang ini hanya ingin memanfaatkan api untuk menjarah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal-hal tidak berkembang seperti yang mereka harapkan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mudah bagi biksu kelas 5 di alam komposit untuk mengalahkan kultivator kelas 2 di alam komposit, sama seperti orang dewasa memukuli anak kecil. Selama pria itu mendapatkan buah guntur surgawi, bahkan jika mereka saling mengancam, mereka bisa mendapatkan sepotong kue. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dipukuli dan memohon belas kasihan pada akhirnya ternyata adalah biksu kelas 5 dari alam tubuh bugar. Kali ini mereka benar-benar melihat kekuatan Chen Ping. Mereka semua diam-diam senang bahwa mereka tidak menyerang Chen Ping dengan gegabah. Chen Ping menatap para biksu dengan niat jahat itu dengan dingin,
Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengalihkan pandangan mereka, dan mereka tidak berani menatap Chen Ping. Teman kecil, kita baru jalan-jalan setelah semalaman tidak bisa tidur. Petik 2. Iya, kita jalan-jalan saja, tidak ada maksud lain. Petik 2. Aku melihat ada kedai dengan lampu menyala di depan, ayo pergi untuk minum. Beberapa biksu dengan tergesa-gesa menjelaskan, lalu pergi dengan cepat. Chen Ping tidak peduli dengan mereka, tetapi berbalik dan berjalan kembali ke halaman kecilnya. Setelah kembali ke kamar, Liu Ruyan bertanya, apa yang terjadi? Petik 2. Bukan apa-apa, hanya saja seseorang memata-matai Tian Lei Guo, tetapi mereka diusir oleh orang-orang dari Kabupaten Jialing. Petik 2. Kabupaten Jialing ini tidak mengizinkan perkelahian pribadi, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Chen Ping menjelaskan, itu bagus, karena tidak apa-apa, ayo lanjutkan tidur. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, dia melangkah maju dan memeluk Chen Ping dengan wajah memerah. Chen Ping juga tersenyum, dia tahu bahwa gadis Liu Ruyan ini telah merasakan manisnya. Begitu Chen Ping berbalik, malam angin musim semi lainnya berlalu. Keesokan harinya, Chen Ping berniat membawa Yi He untuk mencari Su Xingyue, untuk melihat apakah Su Xingyue bisa menyembuhkan racun di tubuh Yi He. Su Xingyue dan Dan Yang Men mereka tinggal di residen asosiasi apoteker rumah paling mewah di film. Chen Ping membawa Yi He ke asosiasi apoteker. Gerbang besar di depannya menunjukkan gaya asosiasi apoteker. Ini menunjukkan betapa Kabupaten Jialing mementingkan asosiasi apoteker. Chen Ping membawa Yi He ke pintu, dan dua biksu kelas 3 di alam komposit berjaga di depan pintu. Asosiasi apoteker belum dibuka, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Seorang penjaga menghentikan Chen Ping dan Yi He dan berkata, "Saudara penjaga, saya punya token di sini," kata Chen Ping, dan mengeluarkan token Su Xingyue. Setelah penjaga melihat token, dia mengangguk dan berkata, "Masuklah, rumah besar gerbang Danyang adalah bangunan ketiga dari kiri, jangan main-main, tahu?" "Mengerti." Chen Ping mengangguk, dan kemudian membawa Yi He masuk ke klub apoteker. Menurut apa yang dikatakan penjaga, Chen Ping menemukan mansion gerbang Danyang, karena gerbang Danyang bertindak sebagai wasit, diizinkan untuk tinggal di asosiasi apoteker, sedangkan sekte yang berpartisipasi hanya dapat tinggal di luar. Ada juga penjaga di depan mansion gerbang Danyang, yang bisa dibilang dijaga sangat ketat. Chen Ping mengeluarkan token, dan memasuki mansion dengan lancar, lalu membawa Yi He untuk duduk di ruang tamu. "Tuan Chen, apakah Tuan Chen ada di sini?" Setelah beberapa saat, suara Su Xingyue terdengar, dan kemudian Su Xingyue bergegas masuk. Setelah melihat Chen Ping, wajah Su Xingyue penuh kegembiraan. Saat ini, di belakang Su Xingyue, ada seorang gadis muda dan cantik berusia 20-an. Gadis itu terus menatap Chen Ping. "Zuzu, Tuan Chen ini adalah dermawan yang menyelamatkanku dari Moxiu dalam perjalanan, cepat dan beri hormat," kata Su Xingyue kepada gadis di belakangnya. "Tuan, orang ini tidak bisa melihat tingkat kedua alam tubuh bugar, dan kekuatannya tidak sekuat milikku. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Kamu harus ingatkan." Zuzu menatap Chen Ping. "Alamnya adalah tidak tinggi, bagaimana menurutmu juga tidak mungkin menyelamatkan Su Xingyue dari Moxiu?"